Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa selalu terapin protokol kesehatan. Hari ini kita bakal bahas bareng tentang rekonsiliasi bank. Buat urutannya, pertama kita bakal bahas dulu teorinya. Jadi, kenapa sih kita perlu bikin rekonsiliasi bank? Terus bagiannya ada apa-apa aja? Yang kedua, cara mudah buat kerjain rekonsiliasi bank. Dan yang ketiga, kita bakal masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Oke, mari kita mulai. Pertama, kita akan bahas dari teorinya dulu. Kenapa kita perlu bikin rekonsiliasi bank? Ada yang tahu jawabannya? Ya udah, aku aja deh yang jawab. Kita perlu bikin rekonsiliasi bank karena ada perbedaan antara saldo kas dan bank menurut pencatatan perusahaan dan menurut pencatatan bank atau menurut rekening koran. Nah, perbedaan itu kita rekonsiliasi biar ketemu saldo yang sesuai sebenarnya itu berapa. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa beda saldonya? Apa yang bikin saldo kas dan bank menurut pencatatan perusahaan dengan menurut rekening koran itu bisa berbeda? Jawabannya, karena adanya perbedaan waktu dan kesalahan pencatatan. Atau bahasa Inggrisnya, time lag and error in recording. Apa sih maksudnya? Kalau time lag atau perbedaan waktu, simpelnya berarti bank sudah melakukan pencatatan duluan, sedangkan perusahaan belum. Atau sebaliknya, perusahaan yang udah duluan catat, tapi banknya belum. Sementara itu, kalau kesalahan pencatatan atau error in recording, berarti lebih terkait ke angkanya. Misalnya nih, harusnya yang dicatat itu 5 juta. Tapi nolnya gelinding 1, jadi cuma dicatat 500.000. Wadidaw, bedanya jauh tuh. Biar teman-teman bisa nangkep dengan lebih jelas, let's move to the next part. Kayak yang udah aku mention tadi, ada time lags atau perbedaan waktu dan error in recording atau kesalahan pencatatan. Nah, time lags dan error in recording ini bisa terjadi di sisi bank maupun perusahaan. Kalau time lags yang dari sisi bank, bisa disebabkan oleh deposit in transit atau setoran dalam perjalanan dan juga cek beredar atau outstanding check. Sedangkan time lags dari sisi perusahaan bisa disebabkan oleh collection of receivable atau penagihan piutang yang belum dicatat, bank interest revenue atau pendapatan jasa giro, not sufficient fund check atau cek kosong, dan bank administration expense atau beban admin bank. Kalau error in recording, kasusnya lebih luas. Error in recording ini juga bisa terjadi baik di sisi bank maupun perusahaan. Contohnya, kalau error in recording dari sisi bank, itu kayak bank salah transfer, atau bank ada salah potong saldo rekening. Memang jarang terjadi sih, tapi namanya human atau sistem error kadang bisa aja. Kalau error in recording dari sisi perusahaan, contohnya kayak perusahaan salah mendebet akun atau masukin angka. Harusnya akun kas dan bank di jurnal di sisi kredit, tapi malahan di jurnal di sisi debit. Atau salah masukin angka. Misalnya keluarin kas 350.000, dicatatnya 530.000. Jadi kalau error in recording ini luas banget kasusnya. Sedangkan yang time lags umumnya mencakup 6 poin itu aja. Next, aku bakal bahas 6 poin yang ada di bagian time lags. Pertama, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Anggap aja teman-teman punya setoran yang masih pending. Setornya hari ini tapi baru nyampe besok atau beberapa jam kemudian. Kenapa bisa pending? Salah satunya karena pakai sistem clearing. Teman-teman bisa search di Google tentang clearing.
But simpelnya, clearing itu dipakai kalau teman-teman mau transfer uang yang nominalnya besar. Let's say 500 juta. Nah, teman-teman nggak bisa pakai yang online transfer, yang langsung nyampe. Karena biasa ada limit transaksinya. Jadi teman-teman harus pakai clearing, atau ada juga yang namanya RTGS, atau Real Time Gross Settlement, yang butuh proses. Soalnya bank akan lakuin pengecekan dulu, verifikasi, dan sebagainya. Terus, apa hubungannya sama rekonsiliasi bank? Nah, anggapannya yang tadi 500 juta itu, perusahaan udah bikin jurnal dengan mendebet akun kas dan bank sebesar 500 juta. Karena uangnya udah disetor atau ditransfer. Cuma karena tadi sama bank diproses lagi, jadinya belum dicatat tuh sama banknya, atau belum kelihatan di mutasi rekening koran. Sehingga saldo menurut banknya harus ditambahin sama deposit in transit ini. Yang kedua, outstanding check atau cek yang beredar. Kalau yang ini, anggap aja perusahaan melakukan pembayaran kepada supplier atau vendor sebesar 200 juta dengan menggunakan cek. Si supplier atau vendor ini bakal pergi ke bank buat cairin atau menguangkan cek tersebut. And dapat uangnya 200 juta. Berarti dari sisi perusahaan udah ngelakuin pencatatan atau menjurnal. Misalnya, utang dagang didebit pada kas dan bank dikredit sebesar 200 juta. Kalau cek tersebut untuk bayar utang dari transaksi pembelian barang dagang. Tapi ternyata si supplier itu masih belum cairin ceknya. Sehingga saldo banknya perusahaan itu belum berkurang. Jadi, kalau misalnya ada outstanding cek, saldo menurut banknya harus dikurangin. Berikutnya, kita ke time lapse dari sisi perusahaan. Ada yang namanya collection of receivable. Kalau yang ini, contoh kasusnya itu, perusahaan punya piutang wesel sebesar 50 juta dari customer A yang ada di luar kota. And perusahaan menggunakan jasa bank untuk menagih piutangnya, atau istilahnya inkaso. Buat mekanisme detailnya inkaso itu kayak gimana, teman-teman bisa search di Google ya. Jadi misalnya, perusahaan punya piutang wesel 50 juta. Terus ada bunganya, let's say 500 ribu. And karena kita pakai jasa bank, ada fee-nya juga, let's say 20 ribu. Berarti netnya yang perusahaan dapat adalah 50.480.000. Terus apa hubungannya sama rekonsiliasi bank? Kalau inkasonya tadi berhasil, atau piutangnya si customer A itu bisa ditagih, maka uangnya itu akan masuk ke rekening bank perusahaan. Time lapse atau perbedaan waktunya itu bisa terjadi karena meskipun uangnya udah masuk ke rekening bank, tapi perusahaan belum melakukan pencatatan atau belum di jurnal. Pas perusahaan cek di mutasi rekening koran, udah ada tuh masuk uang 50 juta sekian. Sehingga kalau ada penagihan piutang wesel yang berhasil dilakukan oleh bank, maka saldo kas dan bank menurut perusahaannya itu harus ditambah. Berikutnya, ada bank interest revenue atau pendapatan jasa giro. Kalau yang ini aku rasa teman-teman juga udah cukup familiar. Tiap bulan, bank akan mengkredit rekening dengan interest atau bunga. Nilainya bisa beda-beda tergantung sama jumlah saldonya. Buat kasusnya, itu mirip sama collection of receivable tadi. Jadi, bank udah mengkredit rekening perusahaan nih, dengan bunga atau pendapatan jasa giro. Udah kelihatan di mutasi rekening korannya. Tapi perusahaan yang belum melakukan pencatatan atau belum di jurnal. Sehingga saldo kas dan bank menurut perusahaan harus ditambahkan dengan bank interest revenue ini. Next, ada not sufficient fund check atau cek kosong.
Cek kosong itu maksudnya cek yang nggak ada dananya atau dananya nggak cukup. Biar gampang, kita pakai ilustrasi yang outstanding check tadi. Tapi sekarang kita dari sisi supplier atau vendornya yang udah menerima cek. Kita udah bikin jurnal nih, kas dan bank di debit pada piutang di kredit. Pas kita ke bank mau cairin ceknya, ternyata dananya nggak ada atau nggak cukup. Padahal tadi kita udah jurnal akun kas dan banknya di debit, yang berarti uangnya itu bertambah. Kalau misalnya ada cek kosong kayak gini, maka saldo kas dan bank menurut perusahaannya harus dikurangin. Karena anggapannya uangnya itu nggak jadi nambah atau nggak jadi kita terima. Berikutnya ada bank administration expense. Kan ada tuh tabungan yang masih dikenain biaya admin per bulan. Nah, biaya admin bank ini umumnya itu selalu sama setiap bulan. Misalnya 7.500. Meskipun sekarang udah ada beberapa jenis tabungan yang nggak lagi bebanin biaya admin bulanan. Prinsipnya sebenarnya sama kayak bank interest revenue tadi. Bedanya kalau tadi nambahin, sekarang bank udah mendebit rekening perusahaan. Let's say 7.500 tadi. Tapi perusahaannya belum bikin jurnal. Sehingga kalau ada beban admin bank kayak gini, saldo kas dan bank menurut perusahaannya juga harus dikurangin. Oke, sekarang kita beralih ke template-nya rekonsiliasi bank atau bank reconciliation. Di bagian atas ditulis nama perusahaannya, terus bank reconciliation atau rekonsiliasi bank, dan periodenya. Biasanya bikin bank rekon itu setiap akhir bulan. Kita ambil contoh, bank reconciliation-nya dibuat untuk periode Juni 2021. Di bagian kiri itu dari sisi bank, sedangkan di bagian kanan itu dari sisi perusahaan. Dibolak-balik juga boleh, nggak masalah. Jadi di sisi kiri perusahaan, terus di sisi kanannya itu dari bank. Intinya kita mau rekonsiliasi sampai ketemu adjusted cash balance atau saldo kas dan bank yang udah disesuaikan. Dan yang terpenting adalah adjusted cash balance antara bank dan perusahaan itu harus sama. Buat bagian-bagian yang aku kasih color warna merah, itu adalah time lags yang udah aku jelasin tadi. Dari deposit in transit sampai bank administration expense. Kenapa aku kasih warna merah? Pertama, karena posisinya tuh udah mutlak di situ. Kedua, karena posisinya udah mutlak, teman-teman boleh hafalin. Kok disuruh hafalin sih? Bukannya kalau ngerjain sesuatu itu kita harus paham ya? Yes, bener, aku juga setuju akan hal itu. Tapi kadang ada teman-teman yang mungkin lebih mudah belajar kalau ada sesuatu yang bisa dihafalin. And kalau kaitannya dengan bank rekon, 6 elemen time lags tadi bisa teman-teman hafalin. Terkait posisinya itu ada di sisi bank atau perusahaan, apakah dia menambah atau mengurangi. Meski begitu, teman-teman juga harus tahu arti dari 6 istilah tersebut. Don't forget, selain time lags, itu kan juga ada error in recording. Kayak yang udah aku kasih tahu di awal, error in recording itu luas banget. Nah, error in recording ini itu nggak bisa dihafal, karena kasusnya itu beda-beda. Nah, dari tadi kan kita udah bahas teori nih. Sekarang kita bakal masuk ke latihan soalnya, biar teman-teman bisa memahami dengan lebih jelas. Sebelumnya, aku mau kasih tahu teman-teman gimana sih cara mudah buat kerjain bank rekon. Yang pertama, teman-teman identifikasi, ini salahnya siapa? Salah dia atau aku? Bukan, maksudnya salah bank atau salah perusahaan. Siapa yang telat mencatat atau salah mencatatnya? Kalau udah tahu salahnya siapa, habis itu kita tentuin deh, ini disebabkan time lags atau error in recording. Kalau time lags, berarti nggak jauh-jauh dari 6 poin yang udah aku jelasin tadi. Tapi kalau error in recording, nah ini harus dibaca lebih lanjut.
tergantung kasusnya seperti apa. Jadi teman-teman tandain di setiap kasusnya. Misalnya nomor 1, salah bank, time lapse. Terus nomor 2, salah perusahaan, error in recording. Kalau teman-teman udah tandain semuanya, baru deh bikin template yang Bank Rekon dan dimasukin item-itemnya sesuai sama posisinya. And sekarang kita bakal langsung masuk ke latihan soal. Saldo rekening koran PT Koran Koala per tanggal 30 Juni 2021 sebesar 92.500.000. Berarti ini adalah cash balance per bank untuk tanggal 30 Juni 2021. Terus kita lanjut lagi. Sementara itu saldo akun kas dan bank menurut pencatatan perusahaan per tanggal 1 Juni 2021 itu sebesar 150 juta. Total penerimaan dan pengeluaran kas dan bank selama bulan Juni 2021 menurut pencatatan perusahaan masing-masing sebesar 77.590.000 dan 70 juta. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Aku udah kasih warna merah, saldo akun kas dan bank yang menurut perusahaan itu baru per tanggal 1 Juni 2021. Padahal kita mau bikin bank rekonsiliasinya itu kan pas akhir bulan, yaitu tanggal 30 Juni 2021. Berarti teman-teman gak bisa langsung aja pakai angka 150 juta itu. Melainkan harus ditambahin sama penerimaan dan dikurangin sama pengeluaran kas dan bank selama bulan Juni 2021. Sehingga bakal ketemu cash balance per book untuk tanggal 30 Juni 2021 sebesar 157.590.000. Nah, ada perbedaan kan antara cash balance per bank sama cash balance per book per tanggal 30 Juni 2021? Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada beberapa hal nih yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Pertama, setoran sebesar 150 juta masih belum nampak di rekening koran milik PT Koran Koala. Adapun setoran dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 setelah melewati jam clearing. Nah, yang tadi itu cara mudahnya, kalau mau ngerjain soal-soal Bank Rekon, kita identifikasi dulu nih, ini salahnya siapa. By the way, aku pakai istilah salahnya siapa, itu untuk memudahkan pengerjaan aja ya teman-teman. Jadi bukan dalam konotasi menyalahkan pihak bank ataupun pihak perusahaan. Tapi maksudnya lebih ke pihak mana yang harus dikoreksi, supaya bisa ketemu saldonya yang sesuai. And balik lagi ke sini, bisa dibilang ini adalah salahnya bank. Udah setor duit tapi kok belum nampak di rekening koran. Abis kita tahu ini salahnya siapa, next kita pisahin lagi nih. Salahnya itu karena time lapse atau error in recording. Nah, di sini ada satu kata kunci, yaitu clearing. Di bagian awal aku ada jelasin, kalau pakai sistem clearing itu bakal butuh proses. That's why setorannya masih belum kelihatan di mutasi rekening korannya. Berarti salahnya ini disebabkan time lapse atau perbedaan waktu, yaitu deposit in transit. Nantinya setoran tersebut akan kelihatan di mutasi rekening koran. Let's say pada mutasi rekening koran tanggal 1 Juli 2021. Kedua, Bank Kopit berhasil menagih piutang wesel dari customernya PT Koran Koala sebesar 50 juta. Ada bunga wesel sebesar 1 juta dan bank juga mengenakan fee sebesar 10.000. Nah, di soal ini asumsinya bank kan udah berhasil nih menagih piutangnya si PT Koran Koala. Atau dengan kata lain, inkasonya berhasil nih. Berarti uangnya udah masuk nih ke rekening perusahaan dan udah kelihatan di mutasi rekening koran. Tapi justru perusahaannya yang belum melakukan pencatatan atau belum menjurnal transaksi pelunasan piutang ini. Berarti ini adalah salahnya perusahaan karena belum melakukan pencatatan.
Dan salahnya ini disebabkan oleh time lapse atau perbedaan waktu. Jadi di banknya udah di-record duluan, tapi di perusahaannya belum. Ketika perusahaan cek mutasi rekening koran atau ketika dia diberitahu bank kalau inkasonya itu udah berhasil, baru deh perusahaannya menjurnal transaksi pelunasan piutang. Jadi hanya masalah perbedaan waktu, tapi ujung-ujungnya akan ter-record oleh dua-duanya. By the way, kalau teman-teman perhatiin soalnya, emang nggak dibilang secara eksplisit kalau perusahaan itu belum melakukan pencatatan. Tapi kalau soalnya itu udah nyangkut ke piutang wesel, bunga, sama fee, kemungkinan besar itu adalah komponennya time lapse dari sisi perusahaan, yang collection of receivable. Yang ketiga, pembelian perlengkapan kantor sebesar 2 juta dicatat oleh bagian accounting perusahaan sebesar 200.000. Kalau yang ini udah jelas banget kan salahnya siapa? Ini adalah salahnya perusahaan. Dan kesalahannya ini tergolong sebagai error in recording. Karena harusnya dicatatnya 2 juta, cuma dicatat 200.000. Error in recordingnya sebesar 1,8 juta. Dan error in recording ini bakal kita taruh di bagian less atau mengurangi. Karena kita keluarin uangnya kan 2 juta, bukan 200.000. Yang keempat, bank mendebit saldo rekening milik PT Koran Koala sebesar 500.000. Padahal harusnya rekening yang didebit itu milik PT Koala Koala. Kalau bank mendebit, berarti saldo rekening kita itu berkurang atau dipotong oleh bank. Kebalikannya, kalau bank mengkredit, berarti saldo kita justru bertambah. Kalau dalam contoh soal ini, berarti kasusnya bank itu salah potong. Harusnya yang dipotong rekening milik perusahaan lain, tapi malah kepotong di saldo rekeningnya PT Koran Koala. Berarti udah jelas banget kan ini salahnya siapa? Jadi ini adalah salahnya bank. Salahnya ini tergolong dalam error in recording. Nantinya bank harus mengkredit lagi nih saldo rekeningnya PT Koran Koala. Atau ditambahin lagi sebesar 500.000. Sehingga error in recordingnya kita taruh di bagian add atau menambah. Memang jarang terjadi sih, tapi namanya human atau sistem error kadang bisa aja salah potong. Yang kelima, tanggal 26 Juni 2021, PT Koran Koala menyerahkan cek senilai 40 juta kepada Pak Abuba, salah satu supplier. Namun sampai akhir bulan, belum terlihat adanya pencairan cek di mutasi rekening koran. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah belum terlihat adanya pencairan cek. Berarti ini adalah cek yang beredar atau outstanding cek. Yang perlu dikoreksi adalah dari sisi bank. Ilustrasinya, pas perusahaan udah serahin cek senilai 40 juta tadi, let's say untuk bayar utang kepada supplier, perusahaan udah bikin jurnal nih, utang dagang didebit pada kas dan bank dikredit. Nah, pas dicek di mutasi rekening koran akhir bulan, belum ada nih transaksi terkait pencairan cek. Atau dengan kata lain, uangnya PT Koran Koala itu belum berkurang. Padahal menurut pencatatan perusahaan udah. Jadi ini hanya masalah perbedaan waktu aja. Kalau nanti si Pak Abubanya udah cairin cek itu, ujung-ujungnya saldo PT Koran Koala juga bakal kepotong. Sehingga kalau ada outstanding cek kayak gini, bakal kita taruh di bagian less atau mengurangi. Kemungkinan nanti pas print mutasi tanggal 1 atau 2 Juli udah kelihatan tuh pencairan ceknya. Logikanya, orang kan pengen cepet-cepet dapet duit, hehe. Yang keenam, PT Koran Koala menerima pelunasan piutang dari Ibu Ana sebesar 750.000. Oleh bagian accounting di jurnal sebesar 570.000. Hayo ngaku, siapa yang pernah kayak gini? Angkanya kebolak-balik. Hahaha, aku salah satunya nih.
Anyway, balik lagi ke sini. Berarti udah jelas banget kan salahnya siapa? Ini adalah salahnya perusahaan yang kurang teliti, sehingga menyebabkan terjadinya error in recording sebesar 180.000. Selisih dari 750.000 sama 570.000. Dan error in recording ini bakal kita taruh di bagian add atau menambah. Karena kita kan terima uangnya lebih besar. Bukan cuma 570, tapi 750. Sehingga saldo kas dan bank menurut pencatatan perusahaannya harus ditambahin deh. Yang ketujuh, semangat ya teman-teman, sedikit lagi kita selesai kok, hehehe. Bank Kopit mengkredit rekening milik PT Koran Koala sebesar 3 juta untuk cashback pembukaan deposito. Setelah dicek, harusnya cashback itu diberikan atau dikredit ke rekeningnya PT Kolam Koala. Waduh, namanya mirip banget nih, bikin jadi rancu. Nah, lagi-lagi ini adalah salahnya si Bank Kopit. Kalau sekarang istilahnya bukan salah potong, tapi salah ngasih. Kalau kasusnya kayak gini, berarti Bank Kopit harus ambil lagi 3 jutanya yang udah dia kreditin ke rekening milik PT Koran Koala. Berarti salah bank ini termasuk ke error in recording dan akan kita taruh di bagian less atau mengurangi. Karena istilahnya 3 juta itu nggak jadi dikasih ke PT Koran Koala. Yang ke-8, terdapat pendapatan jasa giro sebesar 50.000 yang belum dijurnal oleh perusahaan. Ini mudah banget teman-teman. Ini adalah salahnya perusahaan karena belum menjurnal pendapatan jasa giro. Dan kesalahannya disebabkan time lags atau perbedaan waktu, yaitu bank interest revenue. Bank udah record duluan di mutasi rekening korannya terkait pendapatan jasa giro sebesar 50.000 itu. Tapi perusahaannya nih yang belum. At the end, keduanya akan sama-sama merecord bank interest revenue tersebut. Yang ke-9 ini Betty atau beda-beda tipis sama nomor 8. Terdapat beban admin bank bulanan sebesar 10.000 yang belum dijurnal oleh perusahaan. Berarti ini adalah salahnya perusahaan yang tergolong time lags, yaitu bank administration expense. Sama kayak sebelumnya, bank udah record duluan di mutasi rekening koran, tapi perusahaannya yang belum menjurnal. It's just a matter of time sampai dua-duanya merecord beban admin bank tersebut. Sampai juga nih ke komponen terakhir. Saat ingin dicairkan di bank, cek dari customer senilai 7 juta tidak cukup dananya. Di sini kata kuncinya adalah cek tidak cukup dananya. Ini adalah salahnya perusahaan yang disebabkan oleh time lags, yaitu not sufficient fund check. Buat ilustrasi singkatnya, let's say cek senilai 7 juta ini adalah pelunasan dari customer. Pada saat kita menerima cek, kita udah menjurnal nih. Kas dan bank didebit pada piutang dikredit. Or dengan kata lain, karena akun kas dan banknya didebit, kita asumsiin udah bertambah tuh 7 juta. Ternyata pas kita mau cairin, cek tersebut gak cukup dananya. Or simpelnya itu adalah cek kosong. Yah, nggak jadi nambah deh uangnya. Padahal tadi kita udah bikin jurnal tuh, akun kas dan banknya kita taruh di debit. Berarti kalau misalnya ada cek kosong kayak gini, saldo akun kas dan bank menurut pencatatan perusahaannya harus kita kurangin. Sesuai sama soal ini berarti kita kurangin 7 juta. Kalau ada kasus kayak gini, teman-teman jangan langsung salahin customernya. Mungkin dia sebenarnya punya uang 7 jutanya, tapi dia lupa top up atau tambahin di rekeningnya. Jadi pas kita mau cairin cek, ternyata duitnya nggak ada, atau nggak cukup. At the end, kita akan tetap terima 7 juta tersebut. Setelah customernya kasih kita cek baru, atau mungkin dia ganti metode pembayaran. Untuk perintahnya, kita disuruh buatlah rekonsiliasi bank dan jurnal yang diperlukan oleh PT Koran Koala. Well, saran aku, di setiap keterangan soalnya teman-teman identifikasi dulu kayak tadi.
ini salahnya siapa atau pihak siapa yang harus dikoreksi. Dan dia termasuk time lapse atau error in recording. Kalau udah teman-teman identify satu-satu, tada! Tinggal dimasukin aja ke template bank rekonnya, sesuai dengan posisinya. Kayak yang ku bilang di awal, kalau terkait time lapse dari deposit in transit sampai bank administration expense, itu teman-teman boleh hafal posisinya. Apakah dia di sisi bank atau perusahaan, menambah atau mengurangi. Kalau error in recording, kayak nomor 3, 4, 6, dan 7, itu yang harus dipilah-pilah lagi nih letaknya di mana. Karena tergantung dengan keterangan soalnya. Lebih mudah kan kalau kita udah identifikasi satu-satu di awal. Oh iya, ada bagian yang aku highlight warna kuning. Terkait dengan penyajian collection of receivable di bank rekon. Kalau teman-teman ingat, ada 3 komponen yang terkait dengan collection of receivable, khususnya yang piutang wesel, yaitu pokok piutangnya, bunga, dan juga bank collection fee-nya. Ada beberapa alternatif nih untuk penyajiannya. Yang pertama kayak yang aku bikin. Jadi pokok piutang dan bunganya ditaruh di bagian atas atau bagian add. Dan bank collection fee-nya ditaruh di bawah, di bagian less. Alternatif kedua, pokok piutang dan bunga weselnya dijadiin satu. Jadinya collection of notes receivable-nya langsung 51 juta. Dan untuk bank collection fee-nya tetap taruh di bagian bawah. Alternatif ketiga, langsung dijadikan satu di bagian collection of notes receivable. Angkanya 50 juta tambah 1 juta dari interest dikurangin dengan bank collection fee 10.000. Jadinya 50.990.000 langsung taruh di bagian atas atau bagian add. Gak dipisahin lagi tuh antara interest dan bank collection fee-nya. Jadi biar teman-teman lebih yakin, khusus untuk collection of receivable, teman-teman bisa tanyain langsung ke dosennya. Karena kadang-kadang dosen punya preferensi tertentu. Ada yang mau komponennya dipisah-pisah, ada juga yang mau digabung jadi satu. Or teman-teman ikutin contoh yang pernah dosennya ajarin. Or berdasarkan textbooknya teman-teman. Setelah selesai bikin bank rekon, ada satu bagian lagi yang perlu teman-teman bikin, yaitu jurnal. Buset, kita harus bikin jurnal lagi, banyak banget. Tenang aja teman-teman, kita bikin jurnal itu dari yang sisi perusahaan aja. Yang dari sisi bank itu nggak usah dibikin. Jadi kita hanya akan bikin jurnal untuk yang bagian sebelah kanan aja. Terkait komponen nomor 2, 3, 6, 8, 9, dan 10. Mungkin teman-teman bertanya, ngapain lagi sih kita bikin jurnal? Kan tadi kita udah identifikasi satu-satu. Ini salahnya siapa dan salahnya karena apa. Nah, tadi yang kita identifikasi satu persatu itu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan bank rekon. Tapi terkait angka-angkanya, kita kan harus benerin lagi. Kayak yang tadi kasusnya, ada yang salah menjurnal, atau yang telat menjurnal. Itu harus kita update dan kita bikinin jurnal koreksinya. Totalnya ada 6 jurnal koreksi yang akan kita bikin berdasarkan latihan soal ini. Aku akan bahas secara cepat. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penagihan wesel yang berhasil dilakukan oleh bank. Pokok piutang 50 juta kita taruh di kredit karena udah lunas. Kita juga mengakui adanya pendapatan bunga dan biaya yang timbul karena kita menggunakan jasa bank. Sehingga yang kita terima bersih sebesar 50.990.000. Untuk collection of receivable ini, di bagian jurnal koreksi teman-teman harus pisahin ya komponennya antara pokok piutang, bunga, dan beban adminnya.
Untuk penyajian di bank rekonnya, baru teman-teman konfirmasi ke dosennya. Mau dipisah atau digabung jadi satu. Next, jurnal koreksi untuk pembelian perlengkapan kantor. Tadi kan awalnya di jurnal cuma 200.000. Makanya perlu dikoreksi sebesar 1.800.000. Yang ketiga, jurnal koreksi untuk benerin error in recording dalam mencatat pelunasan piutang. Customer lunasinnya 750.000, dicatat sama bagian accountingnya 570.000. That's why harus dikoreksi sebesar 180.000. Yang keempat dan kelima, terkait dengan pendapatan jasa giro dan beban admin bank yang belum dijurnal oleh perusahaan. That's why perusahaan mengkredit akun bank interest revenue dan mendebit akun bank administration expense. Masing-masing sebesar 50.000 dan 10.000. And jurnal koreksi yang terakhir terkait dengan not sufficient fund check tadi. Awalnya perusahaan udah bikin jurnal, cash and bank didebit pada accounts receivable di kredit. Karena udah menerima cek dari customer untuk pelunasan piutang. Karena cek tersebut gagal dicairkan, berarti kita balik lagi jurnalnya. Akun cash and bank yang tadi didebit sekarang kita taruh di kredit karena kita nggak jadi terima uangnya, dan piutangnya si customer kita munculkan lagi, jadi kita taruh di debit. Oke teman-teman, akhirnya kita udah selesai. Semoga video kali ini membantu teman-teman supaya lebih paham dengan rekonsiliasi bank. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan ikutin pembahasannya dari awal sampai akhir. Support terus YouTube channelku ya teman-teman supaya bisa terus berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk selalu terapin protokol kesehatan dan ikut dalam kegiatan vaksinasi. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya, and God bless.